Baik, setelah menjalani tes swab, alhamdulillah, puji syukur, dengan hasil negatif dari COVID-19, saya diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan saya akan memberikan kejutan kepada keluarga saya di rumah. Mari ikuti saya. Let's go. Garuda. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Istri saya ngambek dan HP-nya tidak aktif gitu Pak. Ya. Nomor istri saya nggak aktif. Tadi marah-marah, aku kabarin aku nggak pulang, nggak jadi pulang. Nggak aktif. Marah gitu. Oke deh, kerjain sekalian. Saya memberikan kejutan kepada istri dan anak-anak saya. Sebelumnya saya sudah berencana pulang dan mengabari malam itu saya akan langsung pulang ke rumah. Namun di saat-saat terakhir saya ada ide untuk memberikan kejutan. Sehingga waktu itu saya penelpon sehingga saya tidak jadi pulang karena alasan tugas. Oh ya Kak, maafin ayah ya. Iya, jadi ayah belum bisa pulang. Kakak yang bersabar ya. Ya suaranya jangan kayak gitu. Semangat. Oke, kangen gak sama ayah? Kangen. Ya. Tapi harus tetap semangat ya, kan ayah karena tugas. Oke? Dan istri dan anak-anak saya pun kecewa dan sudah menyiapkan segala hal-hal untuk menyambut saya di rumah. Oke, ini sudah sampai di toko. Saya akan memberikan kejutan, sedikit kejutan untuk keluarga saya. Saya akan berpura-pura menjadi pengurus masjid yang minta sumbangan. Let's go. Another winter day has come and gone away. In either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. Dengan kejutan kecil tersebut, saya berencana memberikan kejutan dengan kejutan kecil itu terhadap keluarga saya, yaitu saya berpura-pura sebagai orang yang meminta-minta sumbangan di rumah. Setibanya saya di rumah atau di kota saya, di Cilacap tepatnya, saya mencari properti yang dapat digunakan untuk menunjang ide-ide saya untuk membuat kejutan kecil tersebut. Salah satunya kita ke tempat toko baju-baju kami, menyiapkan untuk segala sesuatunya, menyiapkan kotak-kotaknya sebagai tempat amalnya, kayak gitu. Bungkus kotak apa namanya? Sumbangan. Ini mau bungkus kotak sumbangan buat minta sumbangan ke istri saya. Semuanya setelah siap dan saya pun menuju ke rumah untuk segera dapat memberikan kejutan kecil tersebut. Setiba di depan rumah, saya menjalankan peran sebagai orang-orang yang meminta sumbangan. Dan saya pun di depan rumah berkomunikasi langsung dengan istri saya. Saya dari panitia Masjid Al-Mubarok yang minta bantuan dari Ibu untuk sumbangan masjid kami, Bu. Saya kira Ibu bisa berkenan bantuannya. Ditulis? Karena ini memang Bu, udah aturan saya, Bu.
Kenapa Om? Enggak apa-apa, emang udah aturan kita. Kita perlu datanya Ibu. Iya, jadi Cilacap kita pusatnya sih di Brebes ya, Bu. Tapi kita ini cabangnya di Cilacap untuk Masjid Al-Mubarak pembangunan. Terima kasih Ibu. Saya meminta minum, meminta makan, dan meminta uang. Bahkan dengan suara asli saya pun istri saya nggak mengenal. Atau mungkin karena sudah terlalu lama saya tinggalkan selama 1 tahun 6 bulan, saya tidak habis pikir kenapa istri nggak bisa mengenali suara saya kayak gitu. Itu menjadi hal-hal yang saya sangat-sangat mengejutkan bagi saya. Ya, istri saya sendiri pun saya sudah berusaha untuk memberikan suara-suara asli saya kayak gitu, masih tetap belum mengenalinya. Kenapa? Minta Minum? minum. Gimana, ada lagi? Ada lagi Pak Muslim. Bisa kalian minta makan, Bu? Bisa Bu? Sebentar ya. Bu. Minta sumbangan lagi bisa nggak, Bu? Iya, mantap. Buat pribadi saya, Bu. Saya mau berangkat ke luar negeri, Bu. Pasti belum lihat. Setelah lama saya berdialog meminta sumbangan, akhirnya istri saya mengenali saya melalui kata-kata yang saya ucapkan. Terus terang saya langsung nggak connect dengan istri saya. Kenapa kok ini nggak mengenali suara saya? Akhirnya saya pun menyamar dan meminta bantuan. Saya akan berangkat ke Sudan, Bu. Saya ingin berangkat ke Sudan. Dan selanjutnya masih belum mengenali juga istri saya. Saya pun memancing. Selanjutnya saya pun memancing istri saya. Setelah saya berangkat ke Sudan, saya akan menjadi polisi di Sudan dan saya akan bertugas sebagai polisi. Dan setelah itu istri saya baru mengenali saya. Dan anak-anak saya pun keluar ke rumah. Anak-anak saya sempat tidak mengenal saya. Di depan pintu tidak sempat mengenal saya. Apakah itu ayahnya atau bukan, kayak itu, karena mungkin totalitasnya menyiapkan properti-properti yang disiapkan oleh tim. Bahkan anak saya nggak percaya. Setelah istri saya mengenali saya dan langsung membuka masker dan melihat dengan nyata bahwa suaminya benar-benar pulang ke rumah, itu hal yang mengharukan bagi saya untuk dapat kembali ke pelukan istri saya, kembali ke anak-anak saya. Itu adalah suatu hal anugerah yang terindah diberikan oleh Allah SWT. Saya dapat kembali ke rumah dalam keadaan sehat setelah bertugas selama 1 tahun 6 bulan di daerah misi yang penuh dengan dinamika dan banyak kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Maaf ya Bu ya, repot-repot. Ini apa aja nih? Ini saya makasih Bu, ini buat saya, uang saku saya ke Sudan. Ya, besok saya kuliah ke sana, dan setelah kuliah saya jadi polisi, jadi IPO.
sehat semua. Ditinggal ayah udah gede ayah. Enggak saja, enggak boleh ayah. I'm coming home, I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know that I can't wait and been forgiven. Setibanya di rumah, saya memberikan kejutan kepada istri saya. Istri saya begitu terkejut. Dia nangis bercampur menjadi satu. Sosok ayah yang setelah 1 tahun bulan puasa di sini dapat kembali ke pelukannya. Sedikit kejutan tersebut. Walaupun sebelumnya istri saya merasa sangat kecewa karena saya menyatakan kepadanya tidak dapat langsung swab dari COVID-19 ini dinyatakan negatif. Saya tidak dapat kembali pulang karena alasan tugas. Nah, itulah kejutan-kejutan kecil bagi keluarga saya. Mereka yang sangat-sangat mengharap sosok ayah untuk kembali ke pelukannya yang sudah ditunggu lama. Oleh karena itu, pasukan Garuda Bayangkara telah bertugas dengan baik, profesional dalam tugasnya. Harapan saya ke depan kepada para peacekeeper Polri yang bertugas di daerah misi di seluruh dunia agar tetap semangat dan menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Salam Garuda.